Shalom saudara, saya Pastor J. Israel. Senang bertemu dengan saudara. Nah, hari ini saya bikin vlog. Ini vlog yang pertama kali saya di tahun 2020. Karena banyak hal yang saya ingin sampaikan lewat pemberitaan firman Tuhan di media, supaya banyak orang bisa mengerti apa yang saya sampaikan dari firman Tuhan, supaya bisa memberkati saudara. Nah, hari ini saya punya tema Corona itu adalah Goliat. Nah, kita akan belajar. Kenapa kok saya punya tema yang sangat keren ya, membuat kita bisa bertanya-tanya, kok ada hubungannya apa dengan Goliat? Tapi kita akan belajar ya, bahwa ternyata yang dialami bangsa Israel waktu itu sama juga yang dialami bangsa-bangsa waktu sekarang. Apa itu? Namanya adalah ketakutan, roh intimidasi, roh yang membuat orang banyak khawatir, roh yang membuat banyak orang bisa depresi, stres, dan banyak hal yang lainnya. Saya kasih contoh. Hari-hari ini banyak orang yang saking ketakutannya, kemana-mana dia harus worry. Saking ketakutannya, saya pernah melihat satu orang pakai plastik seluruh badannya ya bukannya nggak boleh, silakan aja. Kita pun harus berhikmat ya, cuci tangan, terus kita makan yang bersih, kita jaga kesehatan, pakai masker, istirahat yang cukup. Hal-hal itu perlu sekali karena kita juga harus bergerak dengan hikmat kita. Nggak bisa juga kita percaya saja dengan iman kita, tapi kita juga nggak pintar, kita juga bodoh. Akhirnya yang terjadi adalah kita kena Corona itu sendiri. Tetapi yang saya mau katakan adalah segini, bahwa ternyata ada sesuatu yang di belakang Corona ini yang dialami oleh kita, yang sekarang terjadi, yaitu apa? Spirit ketakutan. Nah, ini yang dialami oleh bangsa Israel. Makanya saya mau katakan Corona itu seperti Goliat, atau Corona itu adalah Goliat yang bisa membuat orang takut dan cemas. Kalau ketakutannya berlebih, kecemasannya berlebih, kekhawatirannya berlebih, yang terjadi adalah kita nggak percaya lagi dengan Tuhan. Tuhan lebih besar dibandingkan masalah kita loh, itu harus diingat. Bukan Corona lebih besar dibandingkan masalah kita, Tuhan yang lebih besar. Makanya yang kita pegang hari ini adalah apa? Iman kita, kepercayaan kita. Apa yang kita putuskan hari ini adalah kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup melindungi. Itu dulu ya. Nah, kita akan belajar tentang Goliat. Siapa Goliat? Goliat itu adalah orang Filistin yang punya tinggi badan 6 hasta sejengkal. Dan dia adalah seorang pendekar yang gagah perkasa, punya ketopong tembaga di kepalanya. Kalau kita lihat 1 Samuel 17 ayat 4, 5, 6, 7, dan punya tombak, punya semuanya. Dan dia berseru kepada bangsa Israel dan membuat bangsa Israel ketakutan selama 40 hari. Diintimidasi terus. Makanya yang terjadi sekarang adalah media semuanya sekarang memuat Corona. Bangun pagi yang kita baca Corona, siang kita baca Corona, malam kita baca Corona. Jadi yang terjadi adalah ketakutan kita karena kita terintimidasi hal seperti itu. Nah, bangsa Israel pernah mengalami intimidasi seperti itu. Bangsa Israel mengalami ketakutan yang banyak sekali intimidasi. Dan tidak ada jalan lain. Mereka harus menunggu siapa yang berani untuk mengalahkan Filistin ini. Nah, tiba-tiba saya bersyukur sekali ada firman Tuhan ini. Ada satu pribadi namanya Daud. Daud inilah orang yang bisa mengalahkan Goliat. Nah, saya mau katakan saudara dan saya adalah Daud itu. Siapa kita? Kita adalah pemberani. Kita akan mengatakan kepada Corona, kamu kecil, kita punya Tuhan yang besar. Kita tidak takut karena kita percaya Tuhan yang menjaga kita. Nah, kalau kita lihat 1 Samuel 17 45, dikatakan begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud berani sekali. Nah, hal ini yang harus kita miliki, keberanian. Walaupun memang kita di dalam situasi kondisi yang membuat kita hari-hari takut, tapi kita percaya
Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan sanggup membuat kita bisa dilindungi, ya. Jadi itu dulu, keberanian. Hadapi apapun yang di depan kita, walaupun itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sakit, penyakit, ketakutan, kekhawatiran, apapun itu, hadapi. Nah, kata hadapi ini memang tidak bisa serta-merta hanya teori, tapi saudara harus praktek seperti Daud. Prakteknya apa yang terjadi sekarang ini? Hadapi aja. Corona boleh datang, apapun boleh datang, tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti akan menang. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Ayat 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin ini. Daud menekan kepada semua orang, jangan tawar hati. Nah, poin yang kedua, bagaimana kita mengalahkan corona, bagaimana kita mengalahkan Goliat. Katakan kepada semua orang, jangan takut, jangan tawar hati, hadapi. Tawar hati itu apa sih? Tawar hati itu sesuatu yang melebihi dari ketidakpercayaan. Kita sudah garing, kita sudah kebas, kita sudah disuruh, kamu percaya sama Tuhan? Enggak deh, lebih baik aku begini aja deh, aku udah gak percaya lagi. Akhirnya yang terjadi adalah apa? Akhirnya yang terjadi adalah apatis, gak mau lagi kenal Tuhan dan tidak percaya akan kuasa Tuhan. Nah, itu tawar hati. Doa saya hari ini, saudara jangan tawar hati ya. Saudara harus percaya akan kuasa Tuhan. Tuhan punya kuasa, tetapi juga harus kita berhikmat juga. Di dalam kuasa Tuhan ada hikmat yang harus kita lakukan juga. Pemerintah melakukan A, B, C, D, ya kita taati apa yang dilakukan pemerintah. Tetapi dalamnya kita ini jangan tawar hati. Kita harus punya iman, kita harus punya kepercayaan yang teguh sama Tuhan. Nah, kalau kita tawar hati, apa terjadi? Orang nggak tahu siapa Tuhan dalam hidup kita. Orang tahunya kita adalah orang biasa. Tetapi kalau kita mengatakan kepada keluarga kita mengatakan kepada teman kita, keluarga kita, saudara kita, ayo, waktunya sekarang lebih percaya Tuhan. Dan kita lihat kuasa Tuhan lebih besar daripada corona. Kita akan kalahkan corona, kita hancurkan corona bersama Tuhan. Dan yang ketiga Daud lakukan adalah deklarasi. Dikatakan di 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawan-kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kalau kita lihat lagi ayat yang ke-45 dan 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya di seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Daud deklarasi, perkatakan, hei Goliat, hei corona, lu gak mempan sama gua orang yang diurapi Tuhan. Kalah lu sama gua, ya kan? Ngomong aja, deklarasi. Pagi kita deklarasi, percaya Tuhan sanggup, percaya Tuhan lindungi kita, percaya Tuhan pulihkan kita. Perkataan kita punya kuasa, perkataan kita punya kapasitas. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan dalam hidup kita, katakan itu. Apapun yang disampaikan firman Tuhan oleh Tuhan oleh kepada kita, sampaikan itu. Itu yang akan membuat kita melihat kemenangan Tuhan dalam hidup kita. 3 hal ini ya, hadapi, jangan tawar hati, deklarasi. 3I, hadapi, jangan tawar hati, deklarasi. Deklarasi, perkatakan perkataan iman. Keluargaku dilindungi, semua mengalami mujizat, dan hari ini corona, Goliat kalah. Tidak ada intimidasi, kita semua menang. Oke saudara ya, saya mau katakan Tuhan menyertai saudara, dan saya percaya Tuhan menjaga saudara. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bye bye.